Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya dan jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sepatutnya dan seharusnya untuk bersyukur kepada Allah? Kalau kita baca sejarah, kurang dekat apa iblis ketika di surga dengan Nabi Adam dan malaikat? Kurang dekat apa ketika Nabi Nuh dan anaknya? Dan kurang dekat apa Nabi Lut dengan istri dan anaknya? Dan kurang dekat apa Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Ali bin Abi Thalib? Tapi orang-orang dekat itu tidak Allah pilih untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah karena tidak banyak orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya daripada puasa Ramadan adalah la'alakum tashkurun. Kita jadi orang-orang yang bersyukur. Di ayat lain Allah katakan insyaAllakum la'azinakum. Artinya jika kamu bersyukur pasti kami akan nambah lipat kepadamu. Dari ayat yang saya baca tadi di surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat ini sangat indah, sangat bagus kalau kita aplikasikan di dalam hidup bermasyarakat. Di dalam ayat ini ada 3 yang sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang ada imannya. Yang pertama, intan surah. Jika kalian menolong agama Allah, tentang surah ini termasuk fi'il mudhari' lafaz ya. Ya, dengan domain tersembunyi, fa'il tersembunyi adalah antum. Artinya jika kalian menolong agama Allah. Dan yang kedua adalah yang surkum. Artinya Allah akan tolong. Dan yang ketiga yaitu kekuatan iman, bersabit aqdamakum. Artinya dia Allah domainnya tersembunyi adalah dia atau huwa, yaitu Allah akan menguatkan dengan aqdamakum. Aqdam itu jamaah dari kodam kaki-kaki. Jadi yang saya petik dari surat ini adalah jika kalian menolong agama Allah, janji Allah akan tolong kamu dan menguatkan kalian dengan kaki-kaki, dengan meneguhkan keimanan dan meneguhkan ketakwaan serta syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari surat ini kita bisa ambil 3 hikmah, sedikitnya 3 hikmah kita ambil.
Yang pertama yaitu peran manusia, yang kedua janji-janji Allah, yang ketiga adalah kekuatan iman. Tansuru artinya menunjukkan bahwa manusia memiliki peran aktif dalam menolong agama Allah. Yang kedua, janji Allah yang sungguh Allah pasti akan menolong dan menunjukkan bahwa Allah menolong orang-orang beriman berjuang di jalannya. Yang ketiga adalah wa yustabit aqdamakum. Allah akan menunjukkan dan meneguhkan bahwa Allah akan menunjukkan iman dan hati orang-orang beriman. Bahwasanya menolong agama Allah sangat berat karena bukan hanya dengan amal soleh, termasuk menolong Allah adalah dengan berjihad dengan fisik atau perang. Artinya semampu kita untuk menolong agama Allah. Dalam Islam, menolong agama Allah itu tidak hanya berjuang secara fisik atau berperang, tapi bisa melakukan amal soleh diawali dari yang ringan seperti ibadah dengan sungguh-sungguh atau berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga akidah dan akhlak, berdakwah menyebar Islam, membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi dengan amal soleh kita menolong agama Allah, kita dapat membantu menyebarkan Islam serta meningkatkan keimanan orang lain dan membuat komunitas muslim. Jadi mengamalkan amal soleh mudah-mudahan salah satu cara untuk menolong agama Allah. Ini adalah ayat menawarkan kepada kita, pada orang-orang yang imannya, untuk selalu menolong agama Allah dan bersyukur tidak hanya dengan lisan, tapi dengan menjalankan syariat-syariatnya. Dengan menolong Allah, dengan amal Allah, maka kita harus menjalankan syariat-syariatnya Allah. Maka dengan itu Allah akan menguatkan iman kita dan menumbuhkan keimanan kita dan menambahkan keistimewaan dan ketaatan kita kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah